Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Lawama. Saya adalah guru kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ittihad Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Al-Ittihad di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor NIM 25404131576. Hari ini Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 5 MI Al-Ittihad Jakarta Pusat pada mata pelajaran IPAS dengan materi gaya dan energi. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian pada sehat ya semuanya ya. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Ibu absen. Yang pertama Abdul Haris, ya, Abad, Amira, Akila, Aska. Selanjutnya, untuk menciptakan rasa cinta tanah air kita, kan lagu wajib dulu ya. Sebelumnya semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ya, semuanya duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membahas tentang pertemuan kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Gaya dan energi. Nanti kita akan mengulang kembali pada hari ini. Masih ingat gak apa yang dimaksud dengan gaya? Ayo, apa Ifat? Tarikan atau dorongan. Ada lagi? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat berubah tempat atau berubah bentuk, ya, menjadi bentuk yang baru atau menjadi menghasilkan tempat yang baru ya. Sekarang kita lanjut ke energi. Kemarin Ibu udah jelaskan apa itu energi. Energi adalah apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Jadi, tanpa energi kalian tidak bisa melakukan apapun. Nah, tujuan pembelajaran yaitu siswa kalian ya. Kalian dapat memahami konsep gaya. Apa itu gaya? Pengertian dari gaya itu apa? Terus kalian juga bisa memahami macam-macam gaya itu apa, macam-macam energi itu apa, lalu bentuknya, bentuk energi, bentuk gaya, kalian sudah paham, ya. Ibu udah menjelaskan minggu kemarin. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan kita ice breaking. 1, 2, 3, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk pundak, siku, tangan. Tangan, siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak. Ibu ingin kalian melihat video yang Ibu sudah buat. Dari video ini, gaya itu tadi Ifat bilang, gaya adalah dorongan atau tarikan. Sementara kalau energi apa? Energi
Bisa kita lihat di sini. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda itu bergerak. Ya, bisa dipahami nggak? Gaya adalah tarikan sehingga benda itu dapat bergerak. Ya, digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh manusia. Bisa manusia, bisa angin. Ya, itu adalah gaya menyebabkan benda bergerak. Selanjutnya, Ibu mau memberikan tugas LKPD buat kalian. Nanti kalian isi berdasarkan kelompok ya. Kelompok yang Ibu bagi adalah kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 diketuai oleh Akila, kelompok 2 oleh Aska, dan kelompok 3 Adli ya. Nanti dari kelompok tersebut kalian isi LKPD bersamaan. Nanti kalian tinggal presentasikan di depan kelompoknya. Kelompok 3 tulis nama kelompoknya. Ya. Coba kamu tulis, kamu isi, kamu berkelompok, kerjakan secara kelompok ya, bisa dilihat pelan-pelan aja. Oke, ayo Aska, mana Aska? Oke, yuk kelompok 3 Adli. Ya, isi aja kelompoknya, ditulis nama kelompoknya semuanya. Oke, kalian bentuk. Awalnya tadi berbentuk apa? Kotak. Setelah dibuat, setelah kalian melakukan gaya, itu jadi berbentuk apa? Ayo, tadi gayanya berbentuk apa? Plastisininya berbentuk apa? Kotak. Setelah kalian melakukan gaya, jadi berbentuk apa? Berubah gak bentuknya? Coba ya. Ya. Kalau sudah, Ibu mau kalian maju per kelompok ya. Per kelompok kalian presentasikan apa yang dimaksud dengan gaya dan apa yang dimaksud dengan energi. LKPD-nya boleh dibaca satu-satu di depan ya. Ibu persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Demikian dari kami Rokodin dan tak menjelaskan. Oke, baiklah anak-anak. Ya, gaya yang terjadi karena ada gesekan antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Seperti apa? Contohnya, ayo, ban sepeda. Energi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena dapat membantu manusia melakukan berbagai aktivitas. Jadi untuk kali ini itu poin-poin penting yang telah Ibu kasih, yang telah Ibu sampaikan kepada kalian ya. Jadi kalian nanti dapat belajar kembali di rumah. Ayo ikutin. Ayo ikutin. Sudah paham semuanya? Nanti Ibu kasih soal lagi, masing-masing dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah. Nanti ada di lembar ketiga, itu refleksi. Nanti kalian lihat, kalian isi berdasarkan kelompok. Ya, kalian isi nanti kerjakan di rumah. Dikumpulkan pada saat pembelajaran IPA seminggu depan. Kita dapat simpulkan. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan gaya? Apa? Kesimpulannya. Gaya dapat membuat benda dapat bergerak. Yang kedua,
gaya dapat mengubah arah gerak. Yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk. Lalu yang keempat apa? Gaya dapat membuat benda berhenti bergerak. Selanjutnya, kesimpulan dari energi apa? Energi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena dapat membantu manusia melakukan berbagai aktivitas. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Jadi, tanpa energi kalian tidak bisa melakukan apapun. Ya, contoh dari energi apa? Macam-macam dari energi. Ayo Aris, apa macam-macam energi? Satu, energi gerak. Yang kedua apa? Energi apa lagi? Amira, energi apa? Yang kedua, energi panas. Yang ketiga, Imam, energi apa Imam? Energi cahaya. Yang keempat adalah energi bunyi. Nah, energi gerak, apa yang dimaksud dengan energi gerak? Ayo. Iya, energi yang dimiliki oleh benda karena dapat bergerak. Contohnya apa? Iya, bola yang digelindingin sama kalian. Yang kedua, sepeda yang di kayu. Yang ketiga, air sungai yang mengalir. Ya, kalian sudah pernah lihat ya air sungai yang mengalir seperti apa. Lalu yang kedua adalah energi panas. Apa energi panas? Ya, energi yang dapat menyebabkan benda menjadi panas atau suhunya meningkat. Contohnya seperti apa? Iya, panas matahari. Kalau nggak ada matahari kita kepanasan nggak? Nggak kepanasan karena mataharinya nggak ada. Kayak sekarang nih cuaca hujan, ada matahari nggak? Nggak ada ya. Yang kedua, api dari kompor. Kalau kamu menyalakan kompor pasti ada apinya. Nah, terasa panas atau tidak? Terasa panas. Lalu setrika yang dicolokkan ke listrik itu akan berubah menjadi panas. Contoh lainnya apa tuh? Contoh lainnya apa? Api unggun. Nah, itu panas tuh ya, api unggun. Lalu yang ketiga, energi cahaya. Energi cahaya apa? Energi yang dapat dilihat oleh mata dan membantu kita melihat. Contohnya seperti cahaya matahari. Bisa nggak kita lihat? Kita bisa merasakan tapi kita nggak bisa melihat ke atas. Ya, karena panas. Yang kedua, lampu listrik. Yang ketiga, senter. Pada saat mati lampu kita menggunakan senter. Itu adalah energi cahaya. Lanjut lagi, energi bunyi. Energi bunyi apa? Ya, energi yang dapat dihasilkan oleh benda yang bergetar dan dapat didengar oleh telinga manusia. Contohnya, bunyi apa? Bunyi gitar dipetik. Lalu yang kedua, bunyi bel sekolah itu terdengar oleh manusia. Kalau bunyi handphone itu dapat dikatakan gaya gak? Dapat dikatakan energi gak bunyi handphone? Dapat, karena handphone berbunyi. Nah, kita dengar, berarti itu adalah energi bunyi. Lalu yang keempat, energi listrik. Energi listrik adalah yang berasal dari aliran listrik yang dapat dihidupkan oleh alat elektronik seperti televisi, kipas angin, charger, handphone, ya seperti itu. Macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot itu dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Contohnya tadi udah dorong meja, dorong pintu. Tapi kalau yang dia dari atas ke bawah, itu namanya gaya gravitasi ya. Kalian buku jatuh dari lantai yang seperti misalnya kalian pegang buku ternyata jatuh dari atas ke bawah, itu namanya gaya gravitasi. Lanjut,
Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek apa? Ayo. Gaya yang terjadi karena Iya. Gaya yang terjadi karena ada gesekan antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Seperti apa? Contohnya? Ayo, ban sepeda. Lalu yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet untuk menarik benda tertentu seperti besi. Seperti besi, lalu seperti baja. Contohnya apa? Contohnya apa? Magnet. Magnet menarik paku. Bisa ya. Yang kedua, magnet menempel di pintu kulkas. Ada dua. Yang ketiga, mainan magnet. Nih, ibu udah buat contoh, ibu udah bawa contohnya. Mainan magnet saling menempel seperti ini ya. Ini ada dua buah magnet yang saling menempel. Jadi kalau menempel ini satu arah, tapi kalau dia berbeda arah, dia saling bersinggungan untuk menumbuhkan rasa cinta kita lagi ya. Rasa cinta kita terhadap lagu-lagu daerah. Kalian juga harus tahu lagu-lagu daerah itu seperti apa. Ya, sekarang kalian berdiri semua, kita nyanyi lagu daerah. Kicir kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Iya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya, oke. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Subhanallah.